الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل الإسلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita panjatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar-benar takwa, bukan sekedar ala kadarnya. Kita semua tiap hari melaksanakan yang namanya salat fardu, di mana salat fardu itu merupakan kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia. Ada doa yang senantiasa kita baca setelah sholat fardu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang berarti, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Di sini terdapat lafaz hasanah, di mana seluruh hasanah tersebut banyak sekali beraneka ragam maknanya. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan al-hasanah bima'na an-najah, yaitu sukses. Al-hasanah menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia berarti adalah kebahagiaan. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat pastinya berbeda. Hasanah di dunia hanya sebatas sementara, tapi hasanah di akhirat ini abadan, selamanya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita menjawab sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nahl ayat 57, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami balaskan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 berpendapat bahwa hasanah
untuk meraih kebahagiaan di dunia perlu dengan adanya yang pertama mencari rizki yang halal. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke tanah suci Mekah, dan meninggal di dunia dalam keadaan husnul khotimah. Perlu kita ketahui dengan adanya rizki yang halal akan membawakan keberkahan tersendiri bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Dalam realitas kehidupan sosial di masyarakat, banyak kita temukan ada beberapa keluarga atau beberapa kepala keluarga yang mana mencari rizki dengan halal tanpa dengan menggunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan pada hasilnya nanti, meskipun rizki yang diterima itu adalah pas-pasan, secara matematika Allah tidak bisa dinalar, secara matematika manusia mungkin tidak bisa dinalar, tapi tidak dengan matematika Allah. Di mana ada keluarga yang rizkinya pas-pasan tapi mencari dengan cara yang halal, mencari dengan cara yang diridhai Allah, mereka mampu mendidik anaknya hingga ke perguruan tinggi, bahkan bisa mencetak generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Akan tetapi banyak kita temukan dengan bekerja mencari rizki yang tidak diridhai Allah, tidak halal, cara mencarinya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan cara-cara Islami. Banyak kita temukan bahwasanya dalam keluarga tersebut terkadang ada anak-anak putra-putrinya yang mungkin agak susah dalam pengaturan dari pengawasan dari orang tua. Maka di sini penting bagi kita semuanya untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Dari rizki yang halal akan tumbuh kebaikan, keberkahan di setiap perbuatannya. Karena dari rizki yang halal akan menuju dengan al-husna, di mana al-husna ini akan mengarahkan seseorang kepada perbuatan yang positif, yang energik, yang semangat dalam perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaah. Secara bahasa, qanaah adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Secara bahasa Jawa bisa dikatakan nerimo ing pandum. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, bahkan bisa menumbuhkan sesuatu hal yang menurut Allah itu sangat-sangat dimurkai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafa wa qa'anahu Allahu bima atahu. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang telah diberikan kepadanya. Sebagai contoh dari qanaah, seseorang yang telah memiliki mobil harus pandai-pandai bersyukur. Karena apa? Dia masih diberi Allah sebuah mobil tanpa harus naik sepeda motor kepanasan. Begitu juga dengan orang yang telah memiliki sepeda motor. Di sana banyak orang yang tidak memiliki sepeda motor, di mana-mana jalan kaki. Ini merupakan rezeki Allah yang sifatnya real, nyata. Maka terkadang Allah memberikan rezeki itu tidak sama
Menurut kita kurang, tapi menurut Allah berbeda. Itu merupakan rezeki yang cukup dari Allah. Yang ketiga adalah yakni mendapatkan pertolongan dari Allah untuk selalu melakukan kebaikan, di mana di dalam hati kita terdapat nur, terdapat cahaya, yang mana cahaya nanti akan mengantarkan kita semuanya menuju sebuah perbuatan yang positif, yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, yang bisa meningkatkan kebaikan kita dalam ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Orang-orang yang baik, yang soleh, yang dicintai oleh Allah adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu sebuah kesolehan sosial tercermin dalam perilaku sehari-hari yang biasa dia lakukan, yaitu selalu memberi, bersikap, berkontribusi dalam lapang maupun sempit. Makna normal memberi itu materi, tetapi ketika keadaan krisis ekonomi pasca pandemi masih relatif sulit, kita jual apapun ternyata nggak laku-laku, sing tuku nggak teko-teko, sing teko delok to ai, begitu ya. Lah, maka kemudian jangan berhenti untuk berbuat baik. Kata pepatah, gunung tak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak harus dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia tak harus hidup serba hebat, yang penting ada prestasi, dan ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menciptakan sebuah kebaikan pasti perlu adanya dorongan yang kuat dan motivasi yang kuat bagi kita semuanya untuk selalu mengingat-ingat apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang pertama mencari rezeki yang halal tadi, yang kedua qanaah, yang ketiga selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Karena Al-Husna dalam surat Al-A'la, dalam surat Al-Lail dan juga Al-A'la diterangkan bahwa Al-Husna kebaikan itu tidak hanya dimiliki bagi orang-orang yang senantiasa berbuat di jalan Allah, berbuat baik di jalan Allah, tapi Al-Husna diperuntukkan bagi setiap manusia yang mau dan menghendaki untuk perbuatan yang positif. Cara melakukan kebaikan tidak hanya dengan beribadah, tapi dengan menolong sesama, bergotong royong, saling membantu, bahkan saling tukar pikiran. Itu juga termasuk Al-Husna. Maka kalau demikian, kita sering membantu, sering silaturahim, sering berbuat kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan menghilangkan segala kesulitan, segala keruwetan yang ada di dunia bagi kita semua untuk bisa menggapai Al-Husna. Maka khutbah yang singkat ini bisa disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Salah satunya menurut Imam At-Tabari dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, yaitu hasanah, di mana hasanah bermakna al-husna, selalu melakukan kebaikan dan kemaslahatan, bisa berkontribusi bagi sesama umat manusia. Jamaah rahimakumullah. Ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pada saat mau melaksanakan sholat maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang yang sangat tua, "Ya Allah, ya Rasul, baginda Rasul, aku apakah bisa bahagia di dunia dan di akhirat?" Apa yang dikatakan oleh Rasul? Tentu saja kamu bisa. Tapi
setiap harinya aku jarang sekali beribadah. Setiap harinya aku sangat telat dalam melaksanakan hal-hal kebaikan yang engkau perintahkan. Apa yang dikatakan Rasul? Cukup melakukan kebaikan kepada sesama dan meminta ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, mari kita berbuat baik kepada sesama. Mari kita berbuat baik kepada siapapun, karena dari perbuatan baik itu akan menumbuhkan energi positif yang bisa membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Aqulu qawli innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukr lahu ala taufiqi wal ihsan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى رضوان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهي واعلموا أن الله أمركم بأمر بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله بحق الفاتحة المعظمة والمثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل الخير وأن تجعلنا وإياهم معاملتك لأهل الخير وأن ترزقنا وإياهم علما نافعا وأعمالا صالحا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا تعب الخلق بسبب يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر.